Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema sempurnakan puasamu dengan zakat fitrah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan, diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umar bahwa ayat tersebut adalah turun dalam masalah shadaqatul fitri wa salatil aid. Qad aflaha man, sungguh beruntung, man tazakka, orang yang membersihkan dirinya. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umar tadi meriwayatkan bahwa man tazakka ini adalah orang yang menjalankan zakat fitrah. Membersihkan dirinya dengan menjalankan zakat fitrah. Maka barang siapa yang telah mengeluarkan zakat fitrahnya, berarti dia termasuk orang-orang yang bahagia. Kenapa bisa bahagia? Dalam kitab Kashful Ghummah, Abu Ya'sir Muhammad Alawi Al-Maliki menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadha li ahadin min ummati hajatan yuridu an yasurrahu biha faqad sarrani wa man sarrani faqad sarrallah wa man sarrallahu wa man sarrallaha adkhalahul jannah. Rawahul Baihaqi wa huwa ma'mulun bihi fil fadail. Karena zakat fitrah adalah termasuk bagian daripada menyenangkan orang yang akan berbuah pada kebahagiaan bagi yang memberi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi telah kami sebutkan bersabda yang artinya, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya dalam rangka untuk menyenangkannya, maka berarti, kata Rasulullah, orang itu telah menyenangkanku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang menyenangkanku, maka berarti dia telah menyenangkan Allah. Dan barang siapa yang menyenangkan Allah, maka akan Allah masukkan ke surganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Inilah kenapa orang yang berzakat disebut qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah bagian daripada mendatangi hajat saudaranya dan menyenangkan saudaranya. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal zakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah ini satu sa' dari makanan pokok. Pada saat itu yang ada di Madinah adalah tamur atau syair, yaitu gandum. Diwajibkan kepada seorang hamba sahaya maupun orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, semua mendapatkan kewajiban yang sama. Dan zakat ini diwajibkan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Dalam kitab Fathul Qarib disebutkan bahwa syarat wajib zakat adalah satu, Islam. Yang kedua, menjumpai akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan pada hari raya dan malamnya dari kebutuhan-kebutuhan pokok
seperti kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian dan tempat tinggal, lebih untuk nafkah dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Orang-orang yang wajib dinafkahi contohnya adalah kedua orang tua yang fakir, istri, kemudian anak yang belum baligh atau sudah baligh tapi fakir dan tidak mampu untuk bekerja. Adapun kewajiban zakat fitrah dimulai sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan atau malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum imam melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah ini kadarnya adalah 1 sa' sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, sa'an min tamarin, 1 sa'. 1 sa' ini adalah 4 mud. Dan menurut mayoritas ulama, 1 sa' ini jika diukur dengan ukuran Indonesia kurang lebih 2,75 kg. Itulah yang harus dikeluarkan sebagai bentuk zakat fitrah. Di sini kami akan mengungkap hikmah dibalik disyariatkannya zakatul fitri atau zakat fitrah tersebut. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari zakatul fitri sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Dua hal ini adalah hikmah di balik disyariatkannya zakat fitrah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath, untuk membersihkan atau menambal kekurangan-kekurangan orang yang berpuasa. Karena siapa tahu puasanya dicampuri dengan al-laghu, omongan-omongan yang tidak berguna, ar-rafath, omongan-omongan yang kotor, atau kebohongan-kebohongan yang dapat menggugurkan dan merontokkan pahala puasa, maka zakatul fitri ini berfungsi untuk menambal kekurangan-kekurangan puasa. Bisa diibaratkan seperti sujud sahwi dalam salat. Kemudian hikmah pentasyri'an zakatul fitri yang kedua adalah tu'matun lil masakin, memberikan makanan kepada orang fakir miskin agar di hari raya mereka juga dapat menikmati dan bahagia bersenang-senang bersama yang lainnya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, syahrul Ramadan mu'allaqan bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u ila Allahi illa bi zakatil fitri, untuk mengangkat pahala puasa. Karena disebutkan tadi bahwa puasa Ramadan masih menggantung pahalanya antara langit dan bumi, tidak bisa terangkat kepada Allah kecuali dengan zakatul fitri. Kemudian hikmah yang selanjutnya, innaha min syukri ni'amillah ala as-saimi bisyam wa ala al-badani haitsu an'ama alaihi bil baqa. Hikmah yang berikutnya, zakat fitrah ini adalah bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur seorang hamba yang dikaruniai taufik, dikaruniai ma'unah pertolongan dari Allah, bisa menyempurnakan puasanya. Kemudian syukur atas badan kita yang masih diberikan umur panjang oleh Allah, yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, yang masih diberikan nyawa oleh Allah sehingga dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Inilah di antara beberapa hikmah yang telah digariskan oleh Allah melalui syariat zakatul fitri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaknya engkau mengagungkan Allah 'ala ma hadakum, atas hidayah yang diberikan kepada kalian semua, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur.
Wala'allakum tashkurun, inilah salah satu bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan mengeluarkan zakatul fitri. Zakat fitrah ini dapat dikeluarkan sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, atau juga boleh ditakjil, itu adalah waktunya afdal. Tapi boleh juga ditakjil sejak mulai awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan, mulai ba'dal fajri, setelah subuh tanggal 1 Ramadan, sudah diperbolehkan untuk memulai zakatul fitri. Oleh karena itu, jangan sampai terlupakan. Sempurnakan puasa kita dengan menunaikan zakatul fitri. Mudah-mudahan yang kami sampaikan membawa berkah dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.